Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 685, Planet Primitif. Jangan terlalu berlebihan. Pria besar itu mengepalkan tinjunya, auranya meledak, dan dengan wajah gelap ia berkata, jika bertarung, itu tidak akan menguntungkan kita berdua. Jadi, kau tidak mau menyerahkan 3 miliar kristal dewa. Luo Xiu melangkah maju, mengaktifkan hukum ruang yang seketika menciptakan kekuatan pengikat yang kuat. Wajah pria besar itu berubah drastis, tetapi sebelum ia sempat bereaksi, Luo Xiu sudah berada di depannya dan melayangkan satu serangan telapak tangan. Bam! Dengan tubuh fisiknya yang luar biasa kuat, satu serangan sederhana dari Luo Xiu sudah setara dengan serangan penuh dari senjata Raja Dewa tingkat atas. Tubuh pria besar itu hancur seketika, tetapi di bawah kendali hukum ruang, serpihan darah dan tulangnya tidak menyebar kemana-mana, melainkan tetap terkumpul di udara. Luo Xiu menjentikkan jarinya, mengeluarkan api yang langsung membakar semua sisa tubuh menjadi abu. Sebuah inti ilahi jatuh ke tangannya, yang kemudian ia lemparkan ke arah binatang purba pelahap dewa di pundaknya, yang langsung melahapnya. Seketika hening di aula dalam sekejap, keheningan menyelimuti aula besar kapal kehampaan yang menampung 1000 orang itu. Pria besar tersebut adalah seorang ahli tingkat 9 Dewa Raja. Bahkan seorang setengah langkah Kaisar Dewa sekalipun akan kesulitan mengalahkannya, apalagi dengan cara yang begitu mudah dan cepat. Tatapan orang-orang di aula berubah menjadi penuh rasa takut dan hormat terhadap Luo Xiu. Di kapal kehampaan ini, membunuh tidak dilarang, sehingga tidak ada yang mau dengan sengaja mencari masalah dengan orang sekuat itu. Beberapa bahkan mulai berspekulasi bahwa Luo Xiu mungkin adalah seorang kaisar dewa yang sengaja menyembunyikan kekuatannya. Saudara Luo Xiu, kau luar biasa. Meskipun Qi Yurong telah menceritakan banyak tentang prestasi Luo Xiu, melihatnya langsung adalah pengalaman yang sangat berbeda bagi Ning Hangyu. Ia menatap Luo Xiu dengan penuh kekaguman. Sebagai seorang gadis muda, ia memang memiliki rasa kagum yang alami terhadap sosok kuat seperti Luo Xiu. Luo Xiu mengambil cincin penyimpanan dari pria besar itu dan menemukan 2 senjata Raja Dewa, satu tingkat atas dan satu tingkat menengah, kurang dari 10 miliar kristal kelas menengah, berbagai material, dan sebuah tiket tembaga. Di sudut aula, Luo Xiu bersama Qi Yurong dan Ning Hangyu menemukan tempat duduk. Ia mengangkat tangannya dan membentuk formasi pertahanan tingkat 8, yang membuat orang-orang di sekitarnya semakin segan. Beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya masuk ke aula dan berjalan langsung ke arah Luo Xiu. Teman, sesuai aturan kapal kehampaan, kekayaan dalam cincin penyimpanan milik orang yang kau bunuh, serta tiket kapal, harus diserahkan setengahnya. Luo Xiu memahami bahwa kekuatan di balik kapal kehampaan ini bukanlah sesuatu yang biasa. Tanpa banyak bicara, ia langsung menyerahkan 5 miliar kristal kelas menengah dan tiket tembaga. Meskipun jumlah kekayaan sebenarnya dalam cincin itu lebih dari 10 miliar, Luo Xiu sengaja mengurangi jumlahnya. Bagaimanapun, kapal kehampaan tidak bisa dibodohi dengan jumlah yang terlalu sedikit, tetapi mereka juga tidak akan tahu jumlah sebenarnya. Pria parubaya itu tersenyum ringan dan pergi tanpa masalah. Saudara Luo Xiu, kau tidak tahu bagaimana sistem di kapal ini bekerja, kan? Ning Hangyu tersenyum kecil. Orang seperti kita yang hanya mampu membeli tiket tembaga sebenarnya tidak dianggap penting oleh mereka. Kebanyakan orang bahkan kehabisan setengah kekayaan mereka hanya untuk membeli tiket. Tetapi tiket tembaga yang kau serahkan berbeda. Ketika kau membunuh pria besar itu, ada satu kursi kosong lagi. Saat kita melewati dunia lain nanti, tiket itu bisa dijual lagi dengan harga tinggi. Luo Xiu akhirnya memahami logika di balik aturan kapal kehampaan. Tidak heran mereka tidak melarang pertarungan, karena semakin banyak orang yang mati, semakin besar keuntungan mereka. Bagi kapal kehampaan, keberadaan mereka hanya bertujuan menciptakan nilai ekonomi maksimal. Setiap orang yang mati berarti satu tiket lagi untuk dijual di dunia berikutnya. Namun, pertarungan tidak sering terjadi karena risiko merusak kapal. Jika ada kerusakan dan tidak mampu membayar ganti rugi, seseorang akan langsung dijadikan budak, kehilangan kebebasan untuk selamanya. Pria besar tadi mencoba memeras Luo Xiu, tetapi ia salah memilih target. Luo Xiu bukan hanya orang yang sulit dihadapi, melainkan juga seseorang yang tak bisa disentuh. Di aula tempat Luo Xiu berada, meskipun ada lebih dari 1000 orang, tidak ada satupun yang berani mencari masalah dengannya setelah insiden tadi. Meskipun ada beberapa ahli kaisar dewa, mereka biasanya berada di aula lain, karena jumlah mereka yang sedikit. Perjalanan menuju dunia Tianlu membutuhkan 2 hingga 3 tahun, melewati berbagai dunia lain di sepanjang jalan. Untuk menjaga privasi, Luo Xiu mengatur formasi penyamaran di sekitar tempatnya, membuat lokasinya terlihat kabur dan menyembunyikan semua aura mereka.
Setelah itu, Luo Xiu menggunakan kristal waktu untuk membuat lempeng formasi penghalang waktu. Berkat jumlah kristal waktu yang ia dan Qi Yurong miliki cukup banyak, ia tidak memerlukan waktu lama untuk membuat 3 lempeng formasi waktu. Setiap lempeng memiliki efek memperlambat waktu hingga 10 kali. Meski demikian, ia memilih untuk tidak menggunakan sari cahaya abadi karena keberadaan pecahan sari cahaya abadi adalah hal yang sangat penting dan sensitif. Kalau saja aku bisa menggunakan sari cahaya abadi, gumamnya. Setelah menggabungkan pecahan ketiga di bintang waktu, kemampuan memperlambat waktu sari cahaya abadi telah mencapai 20 kali, tetapi sayangnya belum ada kesempatan untuk menggunakannya. Luo Xiu tidak menggunakan formasi waktu untuk berlatih, karena proses kultivasinya dapat menimbulkan gangguan besar. Jika terjadi bencana guntur atau hukuman lain, itu hanya akan menyebabkan kekacauan lebih besar. Sebaliknya, ia memfokuskan energinya pada pemahaman hukum alam. Tubuh fisiknya tetap memprioritaskan hukum kehidupan dan kematian, sementara 2 avatar reinkarnasi di dalam pikirannya masing-masing mendalami hukum waktu dan ruang. Hari itu, Luo Xiu tiba-tiba membuka matanya. Ia merasakan bahwa kapal kehampaan telah berhenti. Saat itu, suara yang jernih bergema di aula besar. Para penumpang kapal kehampaan, kami telah menemukan sebuah planet primitif yang belum pernah dikembangkan. Berdasarkan penyelidikan, planet ini memiliki banyak binatang buas, sumber daya seperti bahan untuk menempa senjata, dan obat-obatan ilahi untuk alkimia. Namun, karena planet ini bergerak cepat di ruang angkasa, untuk menghentikannya, kapal kehampaan akan menghabiskan energi yang besar. Oleh karena itu, setiap penemuan dari planet ini wajib diserahkan sepertiga bagiannya kepada kami. Pengumuman ini langsung memicu kegaduhan di antara para pejuang di aula. Banyak yang menunjukkan ekspresi antusias. Planet primitif adalah planet yang terbentuk secara alami oleh hukum alam semesta, berbeda dengan planet yang diciptakan oleh ahli menggunakan inti dunia. Dalam luasnya ruang semesta, planet primitif berjumlah sangat banyak. Meski begitu, banyak di antaranya yang belum ditemukan atau dijelajahi. Planet semacam itu mengandung kekayaan luar biasa, peluang langka yang tidak ingin dilewatkan oleh siapapun. Semua orang segera bangkit dan berkumpul di dek kapal. Dari jauh, Luo Xiu dapat melihat kontur planet itu. Kapal kehampaan bergetar hebat saat sebuah pilar cahaya besar ditembakkan dari atas kapal, menembus ruang semesta dan berubah menjadi jaringan besar yang menangkap planet yang bergerak cepat itu. Boom! Pilar cahaya meledak menjadi titik-titik bercahaya yang mengunci planet itu di tempatnya. Planet primitif telah dihentikan. Silakan keluarkan senjata, pil, atau artefak yang kalian perlukan dari cincin penyimpanan. Waktu kalian 5 detik, ujar seorang pria parubaya berbalut jubah ungu yang muncul di udara. Pria ini, yang suaranya sebelumnya terdengar di aula, memancarkan aura yang luar biasa kuat, seperti lautan luas. Luo Xiu menduga bahwa ia adalah seorang ahli kaisar dewa tingkat tinggi, bahkan mungkin seorang penguasa di tingkatnya. Seorang diri, pria ini mampu menghancurkan seluruh dunia galaksi di dunia bawah. Tanpa memahami sepenuhnya niat pria itu, mayoritas penumpang tetap mematuhi dan mengeluarkan barang-barang penting dari cincin penyimpanan mereka. Setelah 5 detik berlalu, pria berjubah ungu itu membuat segel dengan tangannya. Cahaya ungu melesat dari tubuhnya menuju setiap penumpang. Cahaya itu tidak mengancam jiwa, tetapi langsung menuju cincin penyimpanan mereka. Dalam sekejap, hubungan antara para penumpang dan cincin penyimpanan mereka terputus. Segel pada cincin penyimpanan kalian akan bertahan selama 3 hari. Kapal kehampaan hanya dapat menghentikan planet primitif ini selama 3 hari. Setelah itu, kami akan pergi. Siapapun yang tertinggal, menanggung risikonya sendiri. Suara pria berjubah ungu kembali bergema, aku akan memberikan cincin khusus untuk kalian. Semua barang yang kalian temukan di planet ini harus dimasukkan ke cincin itu. Jika ada yang mencoba menyembunyikan barang di dalam tubuh atau kesadaran mereka, kalian akan menghadapi akibatnya sendiri. Para penumpang merasa tidak puas, tetapi tidak ada yang berani mengungkapkannya. Bahkan keterampilan seperti ini, Luo Xiu bergumam, terkesan dengan kemampuan pria berjubah ungu dalam menyegel cincin penyimpanan. Teknik ini tampaknya merupakan kombinasi seni bela diri dan seni formasi yang menghasilkan kemampuan unik. Hukum yang dikuasai pria itu juga tidak biasa. Itu bukan salah satu hukum dasar seperti logam, kayu, air, api, atau tanah, juga bukan hukum tingkat tinggi seperti angin, petir, yin, atau yang. Melainkan hukum khusus yang berfokus pada kemampuan penyegelan. Semesta ini sungguh besar, penuh dengan orang-orang berbakat. Suara sang muncul di benak Luo Xiu, kultivator kecil, perjalananmu masih panjang. Bersambung.